Paham menentukan KPK, Matematika, Fase C Kurikulum Merdeka. Mari kita belajar cara menentukan KPK melalui contoh soal ya. Berikut adalah contoh ke-1. Tentukan KPK dari 3 dan 4. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama, kalian tentukan dulu kelipatan dari masing-masing bilangan. Pertama, kelipatan dari 3. Kita mulai dari 3, lalu bertambah 3 untuk tiap bilangan berikutnya. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15, 15 tambah 3, 18, tambah 3, 21, tambah 3, 24, dan seterusnya. Setelah itu, kita tentukan juga kelipatan dari 4. Kita mulai dari 4 dan bertambah 4. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 4, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 4, 28, 28 tambah 4, 32, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat bahwa kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang ada di 2 bilangan ya. Nah, kelipatan persekutuan ini ada 12, karena 12 ada di kelipatan 3 dan di kelipatan 4. Tapi kalian bisa menemukan lagi nggak bilangan lainnya? Nah, kalian bisa menemukan juga 24 juga termasuk kelipatan persekutuan. Jadi yang dimaksud persekutuan adalah kelipatan yang ada di 2 bilangan atau lebih. Jadi di 3 ada, di 4 ada, makanya disebut persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang ada di kedua bilangan. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yaitu 12 dan 24. Ini bisa ditambahkan terus sehingga dapat lagi kelipatan persekutuan yang lain. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, ambil kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil atau yang pertama muncul. Kalau dilihat dari lingkaran di atas, maka yang pertama kali muncul itu adalah 12. Dan 12 ini lebih kecil dari 24. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kita teruskan ke contoh kedua ya. Tentukan KPK dari 5 dan 7. Kita tentukan dulu kelipatan dari 5, mulai dari 5. Nah, ini bisa menggunakan perkalian ya, 5 kali 1, 5. Lalu kali 2, 10, kali 3, 15, kali 4, 20, kali 5, 25, kali 6, 30, kali 7, 35, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 7 sama bisa menggunakan perkalian 7, kita mulai dari 7 dulu, lalu dikali 2, 7 kali 2, 14, dan seterusnya. Atau bertambah 7, 7. Nah, coba kalian perhatikan mana kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 yang pertama kali muncul. Betul, 35 adalah kelipatan persekutuan yang pertama kali muncul. Berarti itu adalah KPK-nya. Jadi KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Bagaimana jika kita harus menentukan KPK dari 3 bilangan? Seperti contoh 3. Tentukan KPK dari 4, 5, dan 10. Caranya sama seperti menentukan KPK dari 2 bilangan, jadi tentukan kelipatan dari masing-masing bilangannya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kelipatan dari 10, 10, 20,
30, 40, dan seterusnya. Sekarang kalian amati, lalu tentukan kelipatan persekutuan yang ada di 4, 5, dan 10. Kira-kira bilangan apa sih yang pertama kali muncul? Jika kalian teliti, kalian akan menemukan 20 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 5, dan 10. Jadi, KPK dari 4, 5, dan 10 adalah 20. Kita ke soal cerita ya. Dinda dan Amelia les piano di tempat yang sama. Dinda berlatih setiap 5 hari dan Amelia berlatih setiap 2 hari. Jika pada tanggal 14 Juli mereka berlatih bersama-sama, kapan waktu paling dekat mereka akan bersama lagi? Salah satu contoh soal cerita berkenaan dengan KPK adalah tipe seperti ini. Jadi, ada yang berlatih beberapa hari sekali, kemudian nanti diminta kapan mereka bertemu kembali bersama-sama. Nah, ini tipe soal KPK ya. Nah, caranya soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep KPK. Jadi kita akan menentukan KPK dari 5 dan 2. Kelipatan dari 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat KPK-nya adalah 10. Karena di sini satuannya adalah hari, berarti 10 hari adalah KPK-nya. Nah, KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Artinya mereka akan bersama kembali 10 hari kemudian dari tanggal 14 Juli. Atau 14 Juli ditambah 10 hari menjadi 24 Juli. Kesimpulannya, jadi mereka akan bersama lagi di tanggal 24 Juli. Kita ke contoh selanjutnya ya. Contoh 5, masih soal cerita. Lampu lalu lintas di 3 persimpangan jalan yang berbeda menyala merah setiap 15 detik, 20 detik, dan 30 detik. Diketahui lampu lalu lintas di ketiga persimpangan jalan tersebut menyala merah secara bersamaan pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Pada pukul berapa ketiga lampu lalu lintas tersebut akan menyala merah secara bersamaan lagi? Nah, ini juga tipe soal yang menggunakan KPK ya. Nanti kalian bisa menemukan soal yang agak mirip seperti ini, berarti itu menggunakan konsep KPK. Nah, kita akan menentukan KPK dari 15, 20, dan 30 detik. Cari kelipatan masing-masing. Kelipatan dari 15, 15 tambah 15, 30, 30 tambah 15, 45, 45 tambah 15, 60, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 20 sama 20 tambah 20, 40, 40 tambah 20, 60, 60 tambah 20, 80, dan seterusnya. Kelipatan dari 30, 30 tambah 30, 60, 60 tambah 30, 90, tambah 30, 120, dan seterusnya. Nah, kalian bisa melihat bahwa KPK dari ketiganya ini adalah 60. Karena satuannya detik, berarti 60 detik ya. KPK dari 15, 20, dan 30 adalah 60. Artinya, lampu tersebut akan menyala merah bersama-sama di 60 detik berikutnya atau 1 menit lagi dari jam 15.00. Jadi 15.00 tambah 1 menit menjadi 15.01. Kesimpulannya, jadi lampu tersebut akan menyala bersama-sama di jam 15.01. Jadi jika kalian menemukan soal cerita, pastikan dulu itu soal cerita yang menggunakan konsep KPK. Setelah itu, kalian tentukan bilangan mana saja, cari kelipatannya,
kemudian cari kelipatan persekutuan terkecilnya, ya. Jika kalian sudah paham, kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada latihan soal. Yang pertama menentukan KPK dari 2 bilangan dan juga 3 bilangan, dan selanjutnya kalian diminta untuk menyelesaikan soal cerita. Silakan salin soal pada buku tulis, kemudian tentukan jawabannya. Setelah itu, kamu bisa meminta nilai kepada gurumu. Kerjakan dengan teliti, kamu bisa mengulang kembali video ini untuk penjelasan lebih jelas tentang contoh-contoh sebelumnya. Semoga berhasil. Semangat terus ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.